Di balik Masrabia Part 7, Costa kembali ke Yunani. Bulan madu Costa dan Marguerite seakan hambar. Costa tidak membayangkan bahwa bayang-bayang Nairi masih terlalu kuat, sementara untuk Marguerite, hal sakral itu adalah hal biasa yang sama sekali tidak spesial. Keduanya merasa percikan cinta yang mulanya menggebu mungkin hanyalah kebahagiaan sesaat. Kini mereka justru memiliki tujuan lain, bukan tertumpu pada sebuah ikatan cinta, melainkan Costa ingin Marguerite bisa menjaga Athena. Sementara Marguerite senang ia akhirnya bisa bebas serta tidak perlu melayani beragam pria sesuai kontrol Madame G. Marguerite sepertinya menjadikan Athena sebagai objek katarsisnya. Ia meluapkan energi negatif dan kemarahan pada Athena yang mulai menjadi sebuah samsak hidup. Athena menuruni tangga perlahan dengan jalan yang sedikit pincang. Ia merasa kaki kanannya perih akibat Marguerite memukulnya dengan gagang sapu tepat di bekas lukanya yang lama. Alasannya cukup remeh, karena menurutnya Athena tidak menyapu dengan baik, padahal ia sama sekali mengecek dengan benar. Ada apa dengan kakimu, Athena? Mengapa terlihat biru kemerahan? Dari lantai bawah, Costa memperhatikan cara jalan Athena menuruni tangga yang tidak seperti biasanya. Rupanya pria itu baru saja mengambil berbagai surat-surat dari kotak surat yang terletak di halaman depan. Marguerite sedang asyik menata bunga mawar merah segar di atas vas kristal yang terletak pada sebuah meja, mulai panik. Karena apabila Costa tahu ia menyiksa sang anak kesayangan, maka tamatlah nasib baiknya. Dengan mata ular kobranya, ia mencoba untuk mengintimidasi Athena dari jauh untuk tidak bercerita pada ayahnya, atau nanti ia akan menyiksa anak itu lebih parah. Kakiku sakit terkait meja logam, ayah, karena terburu-buru pergi ke sekolah. Athena menjawab dengan gugup setelah melihat isyarat mata Marguerite. Meja yang mana? Ayahnya curiga. Yang itu. Athena menunjuk Marguerite yang menghentikan aktivitasnya menata bunga di atas meja. Aku akan menyingkirkan meja itu karena sudah melukai Athenaku. Costa kesal, ia lalu menyuruh Marguerite mengangkat vas itu dan dengan sekejap ia melempar meja itu keluar hingga beberapa bagian langsung rusak seperti lapisan logam tipis, di beberapa bagian hancur berkeping-keping. Peristiwa itu membuat Marguerite takut. Ia akan bernasib sama dengan meja itu. Costa berlalu menuju ke tempat ayahnya dan begitu Marguerite yakin Costa sudah berada di kantornya, ia segera menghampiri Athena dengan langkah cepat. Sekali lagi kau menunjukku, awas kau Athena. Kupastikan Costa akan mengirimkanmu ke sekolah asrama. Marguerite mengancam Athena sembari merenggut rambut panjangnya. Athena, Costa memanggil Athena dari atas. Marguerite cepat melepas cengkeramannya dan langsung kabur. Lihatlah Athena, sebentar lagi keinginan kita akan terwujud. Aku sudah memperjuangkan ini bertahun-tahun dan akhirnya pengadilan mengirimkan surat yang meminta kedatanganku untuk menandatangani sejumlah dokumen yang menyatakan bahwa aku adalah pewaris yang sah terhadap harta yang ada di Yunani. Costa menceritakan hasil perjuangannya dengan mata berbinar. Selamat ayah, aku ikut senang. Athena terlihat sangat riang. Athena, itu artinya aku harus segera pergi ke Yunani untuk membereskan segalanya. Dan aku merindukan ibumu Nairi, permata Zamrud dan Milky Way-ku. Costa mengenang istri kesayangannya dengan cara yang manis. Pergilah ayah, ke Yunani, aku mendukungmu. Athena tahu betapa ayahnya berusaha keras untuk memenangkan perkara ini yang sudah ia perjuangkan selama 10 tahun terakhir. Marguerite akan menjagamu dan baik-baiklah bersekolah di sini sehingga suatu saat kau bisa menjadi orang yang berkuasa serta menggunakan kecerdasanmu untuk membantu rakyat banyak, wahai Dewi Athenaku. Wajah Costa penuh keceriaan sembari menyampaikan sebuah harapan besar untuk anaknya.
Kau jangan khawatir ayah, aku akan mewujudkannya. Sebuah janji yang akan ditepati, Athena, walau entah bagaimana caranya. Seminggu kemudian, Costa menaiki kapal yang sedikit lebih besar dari kapal yang dulu mereka tumpangi. Kapal itu berwarna biru dan putih dan terlihat lebih mewah serta terdapat bendera Yunani yang berkibar-kibar di tiup angin laut. Sepertinya kapal itu bersiap kembali menuju ke Yunani. Wajah Costa terlihat sangat bahagia dan sumringah, berbeda dengan Athena yang bermuram durja, karena baru pertama kalinya ia harus berpisah dengan ayahnya. Athena sudah berusaha membujuk ayahnya untuk mengajaknya, namun Costa melarangnya dengan alasan Athena tidak boleh meninggalkan sekolah. Tetapi di balik itu, semua alasan utamanya adalah ia tidak ingin Athena terlibat di dalam sebuah proyek berbahaya dan ingin melindunginya dari segala mara bahaya yang mungkin terjadi. Setidaknya ia kini tenang karena ada Margaret yang menemaninya. Kapal besar itu berlayar jauh dan makin menjauh. Athena setia menunggu hingga kapal menghilang dari hadapannya. Ia dan Margaret lalu segera kembali. Namun Margaret memutuskan untuk berbelanja dan Athena harus membawa semua barang belanjaannya. Begitu memasuki Chateau tanpa ada Costa di dalamnya, rasanya hawa menjadi sangat berbeda, sangat dingin dan mencekam. Hari-hari berikutnya Margaret dan bebasnya selalu pergi keluar, bahkan setiap malam berpesta. Bahkan kerap kali ia berhari-hari tidak kembali. Athena menjalankan tugas rumahnya seperti biasa. Dari jauh, ia mendengar tawa Margaret yang berbicara dengan seorang pemuda dengan paras rupawan, serta terlihat menebarkan pesonanya pada Margaret. Athena mengawasi keduanya sembari menyapu halaman. Wajah Margaret memerah dan sumringah. Athena menangkap ada yang tidak beres. Athena, perkenalkan Dante. Ia adalah tukang kebun kita yang baru. Ia seorang pekerja keras. Benar kan, Dante? Margaret berkata dengan nada centil dan matanya memberikan sebuah isyarat dengan kedipan yang entah apa maksudnya. Halo, apa kabar aku Dante? Logat itu seakan asing buat logat Prancis dan lebih terdengar seperti logat Italia. Athena, ucapnya singkat sementara ia menunjukkan wajah tidak suka dan langsung menyeret sapunya ke dalam tanpa ada basa-basi lebih lanjut. Bagaimana bisa? Baru saja kemarin ayahku pergi ke Yunani dan kini ia sudah membawa orang asing ke rumah. Athena tersulut kemarahan, namun ia tidak bisa berbuat apapun. Location Yunani. Kertas-kertas mengenai hak sah bahwa Costa adalah pewaris semua harta sudah ditandatangani setiap lembar olehnya. Bahkan kedua adiknya, Sophia dan Angelica, ikut hadir untuk pengukuhan kekuasaan itu. Hancur sudah kita, akan menjadi miskin Angelica, Sophia berbisik. Setelah Costa menandatangani semuanya, Angelica segera menghampirinya. Costa, kami sudah menyiapkan perjamuan khusus untuk menyambutmu. Angelica memberanikan diri membuka pembicaraan. Tidak, aku akan kembali ke Prancis sekarang. Athena sudah menungguku. Costa sedang tidak ingin menghadapi drama dari kakaknya. Ayolah Costa, hanya malam ini saja dan besok kau bisa kembali ke Prancis. Sophia membantu Angelica untuk merayu Costa agar tinggal sedikit lebih lama. Ketika aku memanggil-manggil kalian 10 tahun lalu, kalian kemana saja? Costa mengeluarkan pertanyaan mendasar yang membuatnya sakit hati. Saat itu kami sangat takut untuk membukakan pintu untukmu karena pastinya kamu akan marah. Angelica mencoba mencari alasan. Namun anggota keamanan kalian berhasil membuatku dan keluarga kecilku terjerembab. Costa menatap mereka berdua dengan kesal. Maaf Costa, aku tidak tahu mereka bisa hingga selancang itu. Sophia berbicara dengan memperlihatkan jurus keluguan. Baiklah, aku akan menginap malam ini saja dan pagi-pagi akan kembali ke Prancis. Costa sedikit melunak dan ingin memberikan kesempatan bagi mereka yang berusaha memperbaiki hubungan yang sudah lama rusak, walaupun Costa mengetahui bahwa tujuan utama mereka tidak lain adalah harta.